Usai dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Nasdem, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus menggalang dukungan. Anies melakukan safari politik ke sejumlah daerah, meski koalisi perubahan tak kunjung dideklarasikan. Sejumlah kalangan menilai Anies curi start dan kampanye duluan. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Tiket capres belum aman, kok kampanye duluan? Jumat 16 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Kopi Luwak, White Coffee, Luwak, White Coffee, Diamond Besar. Verdi Sambo akan bersaksi di persidangan kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Irfan Widianto. Sejumlah kesaksian mantan anak buah kembali menyudutkan Sambo. Ribu ton beras impor dari Vietnam tiba di pelabuhan Tanjung Priok. Beras ini untuk memenuhi kebutuhan beras cadangan pemerintah. Kementerian Agama menyatakan kapasitas gereja dalam perayaan Natal tahun 2022 bisa dihadiri umat dengan kapasitas 100%. Selamat petang saudara, Anda kembali menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV, independen terpercaya. Hari ini ada saya Audrey Chandra dan Tifal Solesa yang akan menemani Anda. Dan informasi pertama di Kompas Petang akan dibawakan Tifal. Pas Sambo perintahkan untuk cek CCTV kompleks, saya nunjuk ini orangnya ada bang, saya bilang begitu. Keterangan saksi dari Pak Karo Paminal bahwa saya tidak berdaya yang melawan atau menolak perintah dari Kaden Apaminal yang setelah saya ketahui itu adalah perintah secara berjenjang dari Karo Paminal pun dari Kadipropam yang saat itu masih aktif. Dan beliau sampaikan udah jangan tanya kamu, kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab. Dan satu lagi, kalau ditanya penyidik baru kamu serahkan. Salam jumpa saudara. Sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Yosua kembali berlanjut. Sidang hari ini menghadirkan Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin sebagai saksi untuk terdakwa Irfan Widianto. Anak buah Sambo, mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan menjadi saksi pertama yang diperiksa. Hendra menyebut Sambo sempat memberi 5 arahan pada dirinya setelah bertemu Kapolri. 1 hari setelah Yosua tewas. Barulah beliau keluar memberikan arahan. Setahu saya arahannya ada 5 arahan itu. Yang pertama, beliau itu menjelaskan bahwa ini saya percuma punya pangkat dan jabatan, tapi kalau harkat, martabat, dan kehormatan saya ini hancur. Tidak bisa menjaga keluarga. Yang kedua, saya sudah dipanggil, saya sudah menghadap pimpinan Polri. Pertanyaannya cuma satu, kamu nembak nggak, Bu? Saya jawab, saya tidak, Jenderal. Kalau saya menembak, peluru saya ini kalibernya besar, bisa pecah. Kalau mau saya selesaikan, kenapa harus rumah? Terus saya minta kepada rekan-rekan supaya ini ditangani sesuai kejadian di TKP Duren 3, dan tolong untuk masalah di Magelang tidak usah ditindaklanjuti. Karena memang penanganan awal dari Jakarta Selatan, kalau itu di Magelang kan beda, fokus tempus mungkin. Kemudian untuk tindak lanjut penanganan, pada saat itu karena propos penanganannya awal, kemudian propos itu hanya
penegakan disiplin dan seyogianya juga bisa dilakukan oleh Paminal terlebih dahulu supaya bisa bisa ke kode etik, bisa ke disiplin, bisa ke pidana, sehingga lebih mudah akan dilimpahkanlah ke Biro Paminal. Dalam kesaksiannya, Hendra Kurniawan menjelaskan pada 10 Juli ia diperintah Verdi Sambo pergi ke Jambi. Ia diminta Sambo menjelaskan kepada keluarga Yosua perihal kronologi tewasnya Yosua dan pemakaman. Besoknya, tanggal 10 saya dipanggil Pak FS sore hari. Di situ saya diperintahkan untuk berangkat ke Jambi karena ada permintaan keluarga masalah menjelaskan secara kronologis. Yang kedua, terkait masalah pemakaman. Ketiga, masalah mutasi adiknya almarhum. Pada saat itu juga saya melaporkan kalau bisa saya berangkatnya tidak ini, tapi ada dari propos, ada dari penyidik juga supaya menjelaskannya utuh. Karena kan penjelasan supaya bisa tahu semua karena yang menangani olah TKP di dalam adalah penyidik. Sekaligus juga dilaporkan bahwa untuk cek dan amankan CCTV sudah dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada penyidik. Dari situ saya menghubungi Agus supaya persiapan berangkat, termasuk Pak Santo, Pak Ijal Sumol berangkat. Ketika berangkat di hari Senin itulah terjadilah di sana setelah saya bertemu keluarga ada pemberitaan gaduh-gaduh, makanya saya membuat kegaduhan dalam salah satu permasalahan dalam kode etik itu. Saat rombongan Hendra berkunjung ke Jambi usai pembunuhan Yosua, keluarga menyebut saat itu tidak mendapat informasi yang lengkap terkait kematian Yosua. Kegaduhan sempat terjadi saat Hendra dan anak buahnya melarang keluarga melihat jasad Yosua di dalam peti. Sementara Agus Nur Patria, mantan Kaden A Biro Paminal yang bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik disiplin anggota Polri, bercerita Agus tidak pernah memerintahkan Irfan untuk mengambil CCTV sekitar kompleks Duren 3, apalagi menggantinya dengan DVR yang baru. Agus hanya bilang ke terdakwa, cek dan amankan CCTV sekitar komplek, salah satunya di rumah mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit, yang rumahnya berdekatan dengan Sambo. Kalau KDNB itu yang DVR yang berada di di pos sapam itu. Mohon izin yang mulia, saya sudah bantah ketika Pak Irfan jadi saksi kami kemarin yang mulia. Bahwa saya tidak pernah memerintahkan mengganti DVR yang mulia. Tidak ada perintah untuk mengganti DVR. Saya hanya memerintahkan untuk cek dan amankan. Cek dan amankan maksudnya untuk apa? Untuk diapakan, dalam arti tanda kutip diamankan itu? Diamankan dalam pemahaman kami, yaitu tadi saya jelaskan yang mulia. Diambil datanya, kemudian untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan yang mulia. Mantan anak buah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, membeberkan ada 3 perintah yang diberikan Verdi Sambo kepada anak buahnya untuk menutupi kasus pembunuhan Yosua. Salah satu perintah yang diberikan Verdi Sambo adalah untuk mengecek CCTV di kompleks rumah dinas Verdi Sambo. Tadi dijelaskan oleh saya bahwa Pak FS ada 3 perintah. Enggak, yang kepada Acai. Kepada Cahya, apa yang saksi sampaikan di telepon? Terkait dengan CCTV. Cai, perintahnya Pak FS sudah dilaksanakan belum untuk cek CCTV? Jawaban Ari Cahya? Jawaban Ari Cahya, saya agak lupa juga Bang. Dia bilang gitu. Ya udahlah, ini mumpung siang kamu screening deh, supaya bisa dilakukan screening. Ya Bang, saya siapkan anggota. Siapa anggotanya? Gak pernah nyebut, cuman
Irfan Widianto menyebut saat itu hanya menerima perintah untuk mengecek CCTV dari atasannya, Ari Cahyadi, yang disebut mendapat perintah langsung dari Hendra Kurniawan untuk mengamankan CCTV di rumah Sambo. Namun Irfan menyebut dirinya tidak berdaya menolak perintah setelah tahu jika perintah berjenjang itu langsung diminta oleh Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam. Menyampaikan bahwa terhadap keterangan saksi dari Pak Karo Paminal bahwa saya tidak berdaya yang mulia melawan atau menolak perintah dari Kaden Apaminal yang setelah saya ketahui itu adalah perintah secara berjenjang dari Karo Paminal maupun dari Kadif Propam yang saat itu masih aktif. Dalam sidang sebelumnya, anak buah Verdi Sambo juga berulang kali mengungkap bagaimana kuasa Verdi Sambo bisa memerintah banyak anak buahnya untuk menutupi kasus pembunuhan Yosua, salah satunya dengan mengecek CCTV dan mengambil DVR di kompleks rumah dinas Verdi Sambo. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi paling baru dari sidang perintangan penyidikan Yosua kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Jona, apa fakta baru yang terkuak dalam persidangan kali ini, terutama Sambo yang akan bersaksi untuk terdakwa Irfan Widianto? Ya Tifal, untuk Verdi Sambo sendiri nanti akan sidang sebagai saksi kurang lebih mungkin sekitar 2 jam lagi, di mana saat ini sidang masih diskors dan akan dilanjutkan pada pukul 4.30. Jadi sudah ada 2 saksi yang diperiksa, yang pertama atas nama Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Nanti setelah itu akan berlanjut kepada pemeriksaan saksi Arif Rahman. Yang menjadi catatan kami adalah bagaimana sidang ini berlangsung dan hakim mencecar beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan adanya pengambilan DVR CCTV dan juga terkait dengan perintah apakah ada cek ataupun ada ambil, di mana saja fokus pemeriksaan adalah terhadap terdakwa dari Irfan Widianto. Dan yang menjadi perhatian kami adalah ketika tadi saksi Hendra itu membeberkan terkait dengan adanya pengecekan CCTV. Jadi menurut dari saksi Hendra yang benar adalah cek dan amankan CCTV sekitar komplek, bukan ambil ataupun mengganti, di mana saja ini berbeda dengan adanya kesaksian dari Irfan, di mana mengaku adalah mengganti dan mengambil dari DVR. Tentu saja ini perlu ada beberapa cross check, apalagi nanti akan ada sidang dengan saksi Sambo, apakah nanti Sambo akan bersaksi dan membeberkan apa yang menjadi fokus pemerintahan. Yang pasti adalah fokus utama yang dilihat oleh hakim adalah bagaimana terkait dengan adanya pengambilan dari CCTV. Apakah betul Verdi Sambo memerintahkan CCTV untuk diganti, apakah hanya pengecek saja, mengingat dari beberapa pemeriksaan sebelumnya bahwa ada pengakuan bahwa CCTV itu diserahkan ke Polres Jakarta Selatan, tapi itu saja ini yang masih harus diteliti lebih dahulu. Sebelumnya penasihat hukum dari Agus Patria bahkan sempat kesal dengan Irfan dan mengancam akan memidanakan dikarenakan adanya kesaksian berbeda. Itu saja ini berkaitan dengan adanya perintah dari pengamanan, apakah Irfan itu disuruh Acai ataupun disuruh dari Agus. Tentu saja ini membutuhkan statement yang lebih dan ini dibutuhkan dari keterangan saksi dari Verdi Sambo nanti. Berikut adalah pernyataan dari pihak dari Agus Nurpatria. Bahwa HK meminta kepada Acai, menanyakan kepada Acai mana dengan CCTV yang diperintahkan Bang Sambo. Begitu ya kalimatnya yang saksi dengar. Intinya apa kalimatnya yang secara saksi jelas dengar? Saya tidak begitu ingat. Intinya yang saya tangkap adalah cek dan amankan CCTV di seputaran TKP. Di seputaran TKP, ya. Baik. Ya Tifal, yang pasti terkait dengan fokus pemeriksaan khusus kepada saksi Verdi Sambo, nanti akan ada beberapa hal yang ditanyakan oleh hakim, yaitu terkait dengan adanya DVR CCTV. Apakah perintah yang diberikan adalah mengganti ataupun adalah memeriksa? Terus ini sangat penting dalam rangka untuk mengembangkan khususnya terhadap dari terdakwa AKP Irfan. Tifal? Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jona Hamonangan melaporkan. Terima kasih. Sementara itu, saudara, skenario pembunuhan Yosua dibuka secara gamblang oleh Richard Eliezer di persidangan. Debat antara kuasa hukum Putri dan Sambo dengan Eliezer pun terjadi saat menjelaskan peristiwa di lantai 3 Rumah Saguling, lokasi pembuatan skenario Sambo.
Nah ini saya harus saya tanyakan karena tidak konsisten yang mulia. Silakan. Begini Bapak, Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Apa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Debat sengit antara Eliezer dan kuasa hukum Ferdi Sambo terjadi di pengadilan. Debat terjadi ketika penasihat hukum mendapat kesempatan untuk bertanya kepada Eliezer. Salah satunya soal peristiwa di lantai 3 Rumah Saguling pada 8 Juli 2022. Peristiwa ini merupakan saat Ferdi Sambo membuat skenario untuk membunuh Yosua. Keterangan Eliezer dianggap tak konsisten. Karena tidak konsisten yang mulia. Silakan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali kejadian ini tidak itu? Konsisten. Sudah setelah saudara tidak ada. Izin Bapak. Penasihat hukum ini menanya sama saksi, sudah menekan ini tidak konsisten. Makanya kita mau jangan menekan kayak gitu dong. Sudah cukup. Apa yang sebenarnya terjadi di lantai 3 Rumah Saguling sebelumnya telah diceritakan oleh Eliezer. Dalam kesaksiannya, di lantai 3 Rumah Saguling lah Ferdi Sambo membuat skenario. Jadi gini Chat, lokasinya di 46. Dia bilang ke saya, lokasinya di 46. Nanti di 46 itu ibu dilecehkan sama Joshua. Terus ibu teriak, kamu respon, terus Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu, kau tembak balik Joshua, Joshua yang meninggal. Dalam kesaksiannya bahkan Eliezer meyakinkan hakim, Putri Chandrawati turut terlibat. Putri ada di sebelah Sambo saat skenario dibuat. Eliezer juga mendengarkan percakapan Putri yang meminta mengamankan CCTV di TKP Duren 3 serta memakai sarung tangan hitam. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda di Kompas Petang, mantan anak buah Sambo Cuk Putranto ungkap peran Ferdi Sambo memerintahkan saksi mengambil kembali barang bukti DVR CCTV Kompleks Duren 3, salah satu bukti kasus pembunuhan Yosua. Kami turut hadirkan, KPK menetapkan 4 orang tersangka dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jawa Timur. Salah satu tersangkanya adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas, bikin kamu sedingin-dinginnya segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli 1 gratis 1. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload,
bayar, lalu tayang. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Solo mulai dari tanggal 17 hingga 18 Desember di Pura Mangkunegaran. Dimeriahkan oleh Gigi, Kangen Band, dan band lokal lainnya. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Kita mesti bikin sesuatu nih, Fit masih ada nih. Gas. Terkena virusmu, bisa-bisa membunuh diriku, bikin sakit body, terus masuk isolasi. Balikin, balikin body gue kayak dulu lagi. Pakai masker, juga vaksin booster, bikin gue bebas, bebas COVID. Balikin, balikin kehidupanku yang seperti dulu lagi. Pakai masker, juga vaksin booster, bikin gue bebas COVID. Luak White Coffee by Moon Booster. Bertemu kembali saudara, mantan anak buah Sambo, Irfan Widianto kembali dicecar hakim saat bersaksi untuk terdakwa perintangan penyidikan Yosua, Hendra Kurniawan, dan Agus Nurpatria dalam sidang kemarin. Hakim heran mengapa Irfan begitu polos tidak tahu alasan diperintah hapus CCTV TKP Duren 3. Kejadian malam itu, saudara diminta untuk mengamankan DVR. Ya, sebagai penyidik, masa iya saudara tidak paham itu kaitannya apa? Mengarah kemana itu? Saudara sudah sebutkan tadi, mengarah ke 46. Apa kaitannya? Kok polos betul saudara? Majelis Hakim terheran-heran pada Irfan Widianto yang tidak kritis dan tak tahu menau soal alasan diperintah mengganti CCTV lokasi penembakan Yosua di Duren 3. Dalam kesaksiannya di sidang perintangan penyidikan Yosua untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Hakim juga mempertanyakan mengapa Irfan menuruti saja perintah Agus mengganti CCTV di TKP tanpa melapor kepada atasannya langsung. Apa saudara tidak kemudian laporkan ke atasan saudara? Wah, saya dapat telepon nih. Apalagi terkait tadi malam ada kejadian tembak-menembak yang saudara sudah tahu juga. Siapa tuh memerintahkan saudara? Itu dulu pertanyaannya. Silakan jawab. Siapa yang mulia? Loh, saudara kan diperintahkan Agus. Siap. Iya. Namun kesaksian Irfan Widianto di persidangan dibantah. Agus Nurpatria menyebut tak pernah memerintahkan Irfan untuk mengganti CCTV TKP Duren 3. Ini dan saya bantah, saya luruskan bahwa saya tidak pernah memerintahkan saksi untuk mengganti DVR. Saat itu saya hanya memerintahkan cek dan amankan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saksi selesai melakukan kegiatan, saya ingat betul saksi lapor ke saya. Izin komandan, izin bang, perintah sudah saya laksanakan. Petunjuk saya terakhir adalah, Van, tolong kamu koordinasi sama Kasat Reskrim. Diketahui Irfan Widianto merupakan mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Ditipidum Barreskrim Polri, punya jejak karir moncer di kepolisian meraih Adi Makayasa. Namun, atas perannya mengganti DVR CCTV di TKP pembunuhan Yosua, Irfan ikut terseret sebagai terdakwa perkara perintangan penyidikan Yosua. Tim Liputan, Kompas TV.
Soal kuatnya relasi kuasa Sambo yang diungkap di persidangan kasus pembunuhan dan perintangan penyidikan Yosua, kita berbincang dengan pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Mas Bambang, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Tifal. Dari persidangan anak buah Sambo ini, hakim mencecar soal relasi kuasa Sambo ke anak buah. Yang Anda cermati ini, bagaimana kemudian sampai dengan hari ini di sidang lanjutan obstruction of justice? Ya, relasi kuasa di tubuh kepolisian ini bukan hanya dalam kasus Sambo, ini masih memang sangat kental sekali ya. Jadi selama ini memang peraturan-peraturan Kapolri itu sebenarnya sudah sangat jelas, tapi implementasi di lapangan ini masih sangat longgar. Makanya saya melihat bahwa di kepolisian ini belum ada upaya untuk membangun kultur yang baik. Kultur yang baik dalam sebuah lembaga yang profesional tentunya tidak hanya perintah. Kalau melihat kasus-kasus ini tidak hanya sekedar perintah lesan, tetapi seharusnya harus disertai dengan surat resmi gitu. Minimal ada memo terkait dengan perintah. Makanya kalau kemudian saat ini muncul perdebatan perintah dari Agus Nurpatria kepada Irfan Widianto untuk mengamankan CCTV. Mengamankan CCTV ini aman itu dalam pengertiannya apa gitu? Aman itu untuk dibersihkan dari TKP atau kemudian dibuang atau hanya sekedar dikumpulkan jadi satu dalam sebuah tempat, misalnya seperti itu. Jadi secara konteksnya sebetulnya sama-sama saja, sekalipun pembelaan mereka adalah minta dicek, minta diamankan, tapi ujung-ujungnya adalah merusak. Begitu menurut Anda? Benar. Pengertian secara umum yang diterima oleh mereka tentunya akan merusak TKP itu gitu. Dan ini tentu adalah bagian dari obstruction of justice itu. Apapun alasannya memang, tetapi kan yang muncul dalam persidangan ini kan perdebatan antara mengganti, membersihkan atau mengamankan itu tadi, seperti itu. Makanya ini sebenarnya tidak substansial, tapi yang lebih penting sebenarnya adalah CCTV itu sudah, DVR itu sudah tidak ada di TKP, yang sebenarnya bukan kewenangan dari Propam untuk olah TKP itu, karena ini adalah kewenangan dari Reskrim Jakarta Selatan gitu. Akhirnya kan ini terkesan jadi lempar-lempar tanggung jawab, si A bilang apa, si B bilang apa. Jadi menurut Anda ini tanggung jawabnya Sambo atau masing-masing juga punya posisi untuk bertanggung jawab dengan tindakan masing-masing? Ya, masing-masing punya tanggung jawab, perintah atasan. Nanti kalau akhirnya kalau ini dilimpahkan ke Sambo saja, ini nanti juga akan muncul perdebatan juga. Saya tidak memerintah atau ngeles istilahnya, membantah untuk tidak memerintah, terus kemudian perintahnya hanya sekedar mengamankan ini tadi ya, tolong diamankan ini karena Mbak Yumu seperti itu, yang muncul kan seperti itu, hanya sekedar lemparan saja, tapi fakta-fakta yang ada bahwa CCTV, DVR CCTV di TKP itu sudah hilang, itu yang menjadi poinnya di situ gitu. Siapa yang melakukan ya seharusnya mereka bertanggung jawab. Anda sudah menyinggung tadi di awal soal peraturan sebetulnya sudah ada. Perkap nomor 14 tahun 2011. Di pasal 7 ayat 3 huruf C disebutkan di situ setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Melihat faktanya sedemikian, gimana tuh? Ya, itu tadi yang juga saya sampaikan di awal bahwa peraturan itu sudah jelas gitu loh. Hanya saja tidak dibangun kultur, implementasinya tidak dibangun kultur yang sesuai dengan perkap itu di lapangan. Perintah-perintah seringkali hanya sekedar lesan saja dan bawahan langsung berjalan siap dan siap bang, itu saja, tapi tidak disertai dengan nota, minimal nota atau memo ya, sehingga semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau perintah lesan akhirnya ya yang muncul ini perdebatan. Saya tidak perintah, maksud saya seperti ini, kan tidak jelas semuanya seperti itu. Kalau yang Anda tangkap kesannya ini para terdakwa ini yang posisinya di bawahnya Sambo, bawahannya Sambo, mereka sebetulnya punya pilihan untuk menolak atau sengaja tidak menolak atau gimana nih? Ya, banyak pilihan ya. Sebenarnya apalagi kalau melihat ini adalah kasus pembunuhan yang tentunya sangat fatal ya. Dalam proses penyidikan, bukti-bukti itu sangat penting sekali untuk dikumpulkan. Kalau kemudian mereka sebagai seorang penyidik yang profesional ini
memiliki insting yang bagus, apalagi dengan rekam jejak yang sedemikian lama, pengalaman seperti itu, tentunya mereka bisa menolak atau bisa memberikan saran-saran kepada atasannya gitu. Bang, sebaiknya tidak seperti ini resikonya seperti ini, seperti itu. Tetapi fakta-faktanya yang terjadi kan tidak. Mereka bahkan sekian lama, mulai tanggal 9, 11 baru diumumkan, kemudian baru ditetapkan tersangka, baru semuanya terbuka. Ada jenjang waktu yang sekian lama sampai mereka ditetapkan sebagai tersangka ini kan sebenarnya tidak ada proses untuk terbuka seperti itu. Sehingga menurut Anda posisi Ferdy Sambo dalam ruang pengaruh psikologis terhadap bawahannya ini sangat besar, begitu? Sangat besar, sejak awal kan penonaktifan Ferdy Sambo ini kan juga diolor-olor juga, kemudian pencopotan Ferdy Sambo baru bahkan sebelum dicopot bagaimana Ferdy Sambo mendatangi Barreskrim dengan gagahnya menyampaikan kepada kawan-kawan pers bahwa minta maaf kepada tapi tidak mengakui, seolah-olah tidak mengakui kesalahannya seperti itu. Ya, hal seperti itu memang secara psikologis bisa memberikan tekanan pada bawahannya. Oke, bagaimana kekuasaan Sambo di atas ini memang super full power seperti itu. Baik. Kita coba dengarkan sekarang kesaksian Cuk Putranto, mantan anak buah Sambo. Cuk bilang Ferdy Sambo ini memerintahkan mengambil kembali DVR Kompleks Duren 3 yang telah diserahkan ke Polres Jakarta Selatan. Nah, Ferdy Sambo sempat marah ke Polres Jakarta Selatan karena pada saat olah tempat kejadian perkara, penyidik tidak memberitahukan terlebih dahulu ke Ferdy Sambo. Kita lihat. Ya. Terus kemudian beliau sampaikan sekitar rumah, saya bilang saya sudah serahkan ke Polres. Terus beliau sampaikan, siapa yang perintahkan? Kata Pak Ferdy Sambo? Iya. Terus? Saya cuma hanya menjawab siap. Terus kamu ambil sekarang itu ke Polres, kemudian kamu copy dan kamu lihat isinya. Itu perintahnya? Sekiranya saya, kemudian beliau sampaikan, udah jangan tanya kamu. Kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab. Dan satu lagi, kalau ditanya penyidik, baru kamu serahkan DVR. Kalau ditanya penyidik, baru diserahkan CCTV-nya. Marahnya maksudnya bagaimana nih? Marahnya karena saat itu dilakukan olah TKP, tetapi tidak dilaporkan ke beliau yang punya rumah, intinya itu. Komentar singkat dulu Mas soal tayangan tadi. Ya, apa yang disampaikan Cuk Putranto itu sebenarnya mewakili kegundahan bawahan juga ya. Bagaimana seorang bawahan yang tertekan tapi tidak berkutik untuk menyampaikan kegundahannya gitu. Mau lapor siapa? Artinya kan memang ada tekanan-tekanan secara psikologis pada bawahan dengan kekuasaan Ferdy Sambo yang full power itu tadi, dia bisa mempengaruhi penyidik di Polres Jakarta Selatan, bahkan tidak untuk kemungkinan mempengaruhi penyidik di Barreskrim seperti itu. Baik, nah anak buah Sambo ini kan sudah disidang kode etik. Hukuman pidananya akan seperti apa menurut Anda? Hakim tentu akan mempertimbangkan proses kode etik itu tentunya sangat berbeda sekali dengan proses pidana gitu loh. Etik ini hanya sekedar terkait dengan etik dan disiplin internal saja, peraturan-peraturan internal saja, tetapi hakim tentunya akan memperhatikan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada di lapangan terkait pidananya gitu. Mungkin memang dalam sidang etik ini mereka sudah diberikan sanksi yang sangat berat yakni PTDH, tetapi bisa tidak untuk kemungkinan karena saksi-saksi ternyata tidak menguatkan sidang etik itu. Hasil sidang pidana ini bisa saja akan memberikan vonis yang tidak begitu berat pada masih mereka. Berjalan proses sidangnya sampai dengan saat ini. Mas Bambang Rukminto, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama Kompas TV hari ini. Sehat selalu Mas. Informasi berikutnya usai jeda. KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus tangkap tangan di wilayah Jawa Timur. Salah satunya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak.
Mabes Polri menjawab soal anggotanya yang 14 tahun menyamar jadi wartawan. Polri bilang penugasan intelijen seperti yang ditugaskan pada Ibtu Umbaran juga terjadi di banyak negara. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Kita mesti bikin sesuatu nih. Covid masih ada nih. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas, bebas COVID. Balikin, oh balikin kehidupanku yang seperti dulu lagi. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas COVID. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. Menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Luwak White Coffee by Moon Booster. Kembali di Kompas Petang, Saudara, truk box berisi mainan anak-anak terguling di jembatan layang karet Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk saat mengemudikan kendaraan. Selain terguling, bagian kaca depan pengemudi nyaris pecah. Saat proses evakuasi, ruas jalan di jembatan layang dari arah karet menuju Tanah Abang sempat ditutup total petugas Dishub. Mobil apa motor? Hah? Mobil apa motor? Mobil. Mobil, terus? Ya, karena mungkin ada kemacetan di sana. Terus abang menghindar? Saya menghindar. Maka penyidik menetapkan sebanyak 4 orang sebagai tersangka, yaitu STPS, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 sampai dengan 2024. Ya, pertama saya salah dan saya minta maaf kepada semuanya, khususnya masyarakat Jawa Timur
dan keluarga. KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus tangkap tangan di wilayah Jawa Timur. Dari 4 tersangka, salah satunya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak. Selain Sahat, 3 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah staf ahli Sahat Tua, Rusdi, Kepala Desa Jagung Sampang, Jawa Timur, Abdul Hamid, dan Ilham Wahyudi selaku koordinator lapangan kelompok masyarakat. KPK menyita uang tunai pecahan rupiah dan dolar Singapura setara 1 miliar rupiah dari tangkap tangan yang dilakukan di salah satu mal di Surabaya, Jawa Timur. Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 4 orang sebagai tersangka, yaitu STPS, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 sampai dengan 2024. Kedua, RS, staf ahli dari STPS. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak mengakui kesalahannya. Politikus Golkar itu juga meminta maaf kepada warga Jawa Timur. Saya salah, dan saya minta maaf pada semuanya, khususnya masyarakat Jawa Timur dan keluarga. Doakan kami agar tetap sehat, agar pemeriksaan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Soal modus dalam kasus suap dana hibah dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini kita bahas bersama pengamat hukum pidana dari Universitas Airlangga Surabaya, Iqbal Feliciano. Pak Iqbal, apa kabar Pak? Baik, Mas. Modus uang muka atau modus ijon dana hibah itu pada praktiknya gimana yang biasanya terjadi Pak? Jadi masalah uang ijon itu kan istilah yang kemudian baru dikembar-kemborkan sekarang ya. Kalau dalam teknisnya itu, dalam teorinya ada beberapa model-model modus operandi tindak pidana korupsi, termasuk yang mirip-mirip dengan uang ijon ini adalah kickback ya. Jadi ada beberapa yang kemudian muncul dengan modus operandi yang sama, baik di Jawa Timur maupun di beberapa daerah lain di Indonesia ya. Dan tentunya kalau kasus-kasus seperti ini memang banyak menyasar perkara-perkara yang kemudian kaitannya dengan jasmas, dana hibah dan sebagainya. Yang terjadi yang sekarang ya seperti ini. Yang ujungnya juga untuk pengadaan proyek juga begitu ya Mas ya? Ada beberapa yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Jadi modus operandi korupsi sangat beragam Mas. Jadi ya, kita nggak bisa kemudian hanya seperti inilah bentuk modus operandi korupsi yang dilaksanakan, akan tapi banyak sekali yang kemudian dilaksanakan dengan model-model seperti memberikan uang melalui perusahaan-perusahaan yang ada di internasional dan sebagainya. Ada yang seperti itu juga, ada yang kemudian memberikan dalam bentuk saham dan sebagainya, ada yang memberikan dalam bentuk deposito dan sebagainya, macam-macam Mas bentuknya. Oke, sampai akhirnya bisa lolos, sudah keluar anggaran itu, sudah dibentuk kesepakatan tuh, yang salah di mana kok bisa lolos seperti ini? Kalau saya begini Mas, jadi proses pembuatan untuk menyepakati untuk menggulirkan dana hibah itu kan tentunya ada usulan dari anggota DPRD ya Pak ya, yang kemudian diplenukan, disepakati bersama-sama, baru kemudian setelah ada proposal masuk dan kemudian disepakati, muncullah kemudian pencairan terhadap dana bantuan sosial tersebut atau kemudian dana-dana hibah seperti itu. Kalau saya lihat salahnya macam-macam Mas. Yang pertama dari prosesnya. Kalau saya lihat ini adalah bentuk corruption by design ya. Jadi tidak kemudian ini muncul begitu saja, tapi didesain dari awal bahwa kemudian nanti kalau kemudian ada masuk proposal dari satu pihak, ada kemudian yang bisa dihubungi dan kemudian mencarinya seperti apa teknisnya, itu sudah didesain dari awal. Jadi kalau saya lihat modus operandi yang dilaksanakan oleh terduga kasus korupsi yang di Jawa Timur ini berkaitan dengan dana bantuan atau kemudian berkaitan dengan hibah, itu adalah corruption by design. Jadi saya rasa ini hal yang banyak ya terjadi di Indonesia. Terbukti juga kan dalam kronologi yang disampaikan KPK kemarin, diduga ada kesepakatan antara Sahat Tua dengan tersangka AH dari kepala desa setelah ada pembayaran komitmen fee ijon, juga mendapatkan bagian 20%, tersangka Sahat 20% dari nilai penyaluran dana hibah, sedangkan tersangka AH selaku kepala desa mendapat bagian 10%. Apa yang Anda cermati dari sini? Ya, kalau lihat dari awal bahwa kemudian ada bagian 20% siapa, 10% itu siapa, nanti diterimanya dalam bentuk apa ya kan, kapan pencairannya, itu kan kita melihat bahwa kemudian konstruksinya
pola-pola korupsinya sudah didesain dari awal, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada proses pengawasan. Kalau ingin melihat secara jelas, tentunya penyidik yang bisa menjelaskan seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh KPK berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Jawa Timur yang melibatkan wakil ketua DPRD Jawa Timur, saya lihat proses penganggaran itulah yang menjadi awal mula terjadinya korupsi di kasus ini. Dan menurut Anda, Wakil Ketua DPRD Jatim ini bisa bekerja sendiri atau ada orang lain yang juga patut diusut lagi dalam kasus ini? Menurut saya kecil kemungkinan beliau bekerja sendiri. Tentunya ada supporting system yang kemudian pasti berjalan di situ. Karena nggak mungkin dia sidang sendiri, dia memutuskan sendiri, tidak mungkin. Tapi dia pasti melibatkan pihak yang lain yang untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Oke. Dan sudah tepat penyidik KPK yang akan mencoba untuk menelusuri lebih lanjut kemana aliran itu, uangnya itu kemana saja, siapa saja yang menerima, apakah cuma satu perkara ini saja atau perkara yang lain juga masih ada. Maka pengusutannya harus sampai ke level mana, ke tingkatan mana? Ya ke atas ya ke bawah lah, artinya kemudian apakah kemudian hanya seorang saha saja yang kemudian menjadi terduga korupsi, ataukah kemudian ada pihak yang lain yang kemudian menggunakan model ijon atau model yang lain yang dilaksanakan dalam tindak pidana korupsi yang berbeda, ya kan. Kalau kita lihat kasusnya ini kan dalam 2 tahun 2020-2021 ada sekitar hampir 7,8 triliun yang kemudian digulirkan untuk dana hibah di Jawa Timur. Dan KPK juga seingat saya beberapa jam yang lalu menyampaikan kurang lebih hanya 70% saja yang kemudian turun sampai ke masyarakat. Artinya ada 20% dari 7,8 triliun yang kemudian perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut. Apakah kemudian uang itu tidak terserap ataukah memang menjadi uang-uang seperti ini gitu loh. Baik. Mohon maaf saya potong, singkat saja untuk pertanyaan terakhir saya. Belajar dari kasus ini, bentuk pengawasan apa yang harus diperbaiki kemudian? Pengawasan dalam mekanisme penganggaran, itu yang pertama. Tentunya siapa yang kemudian mengajukan proposalnya seperti apa, apakah realistis atau tidak dan sebagainya. Kemudian dalam proses pelaksanaan juga harus dilaksanakan pengawasan yang melekat oleh APIP dan sebagainya. Yang ketiga dalam proses pengawasan laporan pertanggungjawaban harus dilihat apakah kemudian laporan pertanggungjawab yang real ataukah kemudian ada yang kemudian dipalsukan dan sebagainya. Jadi mekanisme pengawasannya tidak hanya sebatas pada akhir masa anggaran selesai ya, tapi dari awal proses penganggaran, karena saya duga ini awalnya dari proses penganggaran yang salah. Baik. Pak Iqbal Feliciano, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama Kompas TV hari ini. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Tetap bersama kami, Kompas Petang akan berlanjut bersama Audrey Chandra. Audrey? Terima kasih, Tifal. Saudara, usai jeda 5.000 ton beras impor dari Vietnam tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau beras yang dipesan Perum Bulog memenuhi kebutuhan beras cadangan pemerintah. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung Timnas Mendunia. Beli 1 gratis 1. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Mix asik. Yuk cobain.
Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis, kebab rendang mix asik. Kita mesti bikin sesuatu nih. Covid masih ada nih. Pakai masker, juga vaksin booster. Bikin gue bebas, bebas COVID. Balikin, oh balikin. Kehidupan gue yang seperti dulu lagi. Pakai masker, juga vaksin booster. Bikin gue bebas COVID. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Rock White Coffee by Moon Booster. 5.000 ton beras impor dari Vietnam tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau beras yang dipesan Perum Bulog memenuhi kebutuhan beras cadangan pemerintah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan langsung mengecek kondisi beras impor Vietnam yang baru saja tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Zulhas menyebut beras asal Vietnam ini dalam kondisi baik. 5.000 ton beras dari Vietnam langsung dibongkar muat dan diangkut dengan 5 truk. Perum Bulog memesan 500.000 ton beras dari Vietnam, Thailand, dan Pakistan yang tiba di Indonesia secara bertahap mulai Desember hingga nanti bulan Februari. Sementara pemerintah akan menyerap 500.000 ton beras dari produksi dalam negeri. Direktur Utama Perum Bulog menyatakan impor beras harus dilakukan akibat menurunnya penyerapan produksi beras dalam negeri karena faktor cuaca di wilayah lumbung padi. Penugasan CBP untuk ketersediaan cadangan pangan pemerintah ya yang diputus dari Rakortas, kita harus menyiapkan 1 juta ya, di mana 500.000 ton itu dari dalam negeri, 500.000 ton dari impor. Nah, kita mengutamakan dari dalam negeri, tapi sudah nggak ada. Dari 500.000 ton yang kita tugaskan atau penugasan untuk menyerap di dalam negeri, terserap pada 172.000 ton. Berita dari Mabes Polri yang menjawab soal anggotanya selama 14 tahun menyamar jadi wartawan di Blora, Jawa Tengah. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo bilang penugasan intelijen seperti yang ditugaskan Ibtu Umbaran tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga terjadi di banyak negara. Terkait dengan polemik Ibtu Umbara, Polri mengklaim tidak ada masalah dengan kebebasan pers di Jawa Tengah. Bahwa teknis terkait menyangkut masalah tugas intelijen itu bukan hanya di Indonesia, jadi di berbagai negara pun penugasan-penugasan itu sifatnya tertutup. Ya, yang jelas intinya, setelah saya komunikasikan dengan teman-teman Jawa Tengah, bahwa kegiatan terkait menyangkut masalah kebebasan pers di Jawa Tengah, semuanya berjalan dengan sangat baik. Ya, termasuk di Blora sendiri, hubungan komunikasi dengan teman-teman media juga di sana tidak ada kendala dan semuanya berjalan dengan baik. Umbaran Wibowo, wartawan sebuah stasiun TV nasional berbasis di Blora, mendadak memicu kehebohan. Dikenal sebagai jurnalis, tiba-tiba namanya menjadi sorotan setelah dilantik sebagai Kapolsek Kradenan Blora dengan pangkat Ibtu. Kini muncul tudingan Ibtu Umbara intel polisi yang menyamar menjadi wartawan. Pasalnya selama 14 tahun menjadi wartawan, Umbaran pun mengantongi sertifikat jurnalis Madya dan mengikuti uji kompetensi jurnalis pada tahun 2018. Atas kasus Ibtu Umbaran, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan anggota Dewan Pers Arief Zulkifli menyayangkan cederanya independensi jurnalis. Satu prinsip penting yang dicederai dari praktek apa yang kita bahas hari ini, seorang intel 14 tahun bekerja apakah sebagai karyawan ataupun sebagai kontributor, faktanya dia adalah pekerja jurnalistik. Siapa yang dicederai atas proses ini semua? Yang dicederai adalah publik, masyarakat. Karena masyarakat dalam 14 tahun itu mengkonsumsi berita di TVRI
lewat kontributornya ini seorang wartawan yang tidak independen gitu. Jadi undang-undang itu jelas sekali menyebut pasal 1 dari Undang-Undang Pers nomor 40 menyebutkan bahwa wartawan harus independen. Menko Polhukam Mahfud turut angkat bicara. Mahfud menduga Ibtu Umbaran adalah anggota Intelkam Polri. Menurut Mahfud, Intelkam punya kewenangan intelijen demi keamanan dan keselamatan negara. Polisi jadi wartawan 12 tahun, saya tidak komentar itu ya, saya baru baca ini tadi, baru ke sini ada polisi jadi mungkin itu nanti yang bisa menjelaskan Intelkam ya. Nah, kalau itu bagian dari intelijen kan kita tidak tahu juga. Dan supaya diingat, intelijen itu mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu demi menyelamatkan negara. Mungkin itu ada alasan untuk itu, tapi saya tidak berkomentar, saya juga tidak tahu namanya. Setelah memicu kehebohan, Dewan Kehormatan PWI memberhentikan Ibtu Umbaran Wibowo dari keanggotaan PWI karena dinilai melanggar kode etik jurnalistik. Tim Liputan Kompas TV. Informasi dari polisi yang sudah mengantongi identitas para pelaku perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur. Polisi menyebut pelaku berjumlah 5 orang. Identitas para pelaku ini didapatkan setelah polisi melakukan uji lapor sampel sidik jari. Polisi kini mengejar pelaku perampokan yang sudah melarikan diri keluar kota. Pelaku diduga telah merencanakan aksinya dengan menyamar menggunakan pakaian dinas. Kurang lebih ada 5 yang kalau kita lihat dari hasil terakhir itu ada 5. Ya, sekarang sedang dilakukan secara manual dengan dibantu jajaran dari Dukcapil, tentunya detail teknisnya seperti itu. Kami belum bisa mengungkapkan secara detail yang lainnya, yang pasti secara saintifik investigasi sudah berjalan. Setelah ini kami hadirkan informasi hakim dan aktivis jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual meragukan Putri Chandrawati yang mengaku ia diperkosa oleh Brigadir Yosua. Bahasannya kami kembali usai jeda. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli 1 gratis 1. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok belinya banyak banget? Ada bagi-bagi ya. Enfagrow Essential, Smart with Heart. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli 1 gratis 1.
sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Saudara, dalam program Rosi, aktivis jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual meragukan Putri Chandrawati yang mengaku diperkosa oleh Brigadir Yosua. Karena korban kekerasan seksual biasanya menolak untuk bertemu pelaku. Tidak seperti Putri yang masih sempat mencari Yosua usai peristiwa Magelang. Jangankan untuk ketemu sama pelakunya ya, tapi menceritakan situasinya aja tuh masih menggigil ya. Masih patah-patah gitu. Bayangkan, kita tuh menolak untuk penyidik mengkonfrontasi korban sama pelaku ya. Kan selalu seperti itu, gelar perkara, datangkan korban, dikonfrontir seperti itu selalu kita tolak. Kenapa? Karena traumanya supaya tidak lagi terjadi reviktimisasi. Karena si korban itu ngelihat pelakunya saja pelaku pasti aja, sudah jijik, itu kan kita selalu kan menolak konfrontasi. Konfrontir antara pelaku korban yang biasa dilakukan oleh penyidik. Nah, ini inisiatif korbannya sendiri untuk ketemu. Untuk apa? Sementara ini dia ngakunya dia kan bukan kekerasan psikis loh. Dia ngakunya tuh persetubuhan, perkosaan. Perkosaan jelas unsurnya itu kan adanya ancaman kekerasan, adanya penggunaan kekerasan, lalu persetubuhan. Itu nggak relevan dengan kalau buktinya hanya dari hasil psikologi forensik. Kenapa tidak relevan? Ya kalau persetubuhan tuh harus dibuktikan bahwa memang ada upaya penetrasi penis ke vagina ya secara paksa. Dan itu biasanya kalau di dalam kasus-kasus kekerasan seksual itu ada dengan visum et repertum, itu yang paling mengena untuk alat buktinya, bukan dengan alat bukti yang lain-lainnya. Itu dulu yang paling harus dibuktikan. Dan ahli hukum pidana menilai hakim ingin menggali motif selain pelecehan seksual dalam pembunuhan berencana Yosua karena tidak ada bukti yang kuat. Karena itu hakim mencurigai kebenaran motif pelecehan ini. Ingin melihat sebenarnya ini murni nggak pelecehan seksual seperti yang diungkapkan oleh penasihat hukumnya, atau ada motif lain dibalik dari selain pelecehan seksual, tetapi diarahkan ke pelecehan seksual karena jelas pada saat itu bukti hanya mereka berdua dan tidak ada yang lain. Kuat Ma'ruf bahkan Susi juga nggak mengatakan hal itu, begitu loh. Nah jadi kecurigaan daripada hakim untuk pelecehan seksual ini tinggi. Pertanyaan tentang ada tidaknya pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, istri Sambo, masih digali hakim di persidangan. Kita bahas dari sisi gestur dan hukum pidana bersama Monica Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi, dan ada Christine Susanti, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan. Selamat petang, ibu-ibu. Halo, selamat petang, Mbak. Saya ke Bu Monica dulu. Bu Monica, gestur PC yang menangis, tertahan saat disidang, saat bercerita dan mengklaim ia dilecehkan Yosua, yang bisa dibaca Anda ini semakin menguatkan betul ada pelecehan di Magelang. Ya, jadi kalau pelecehan itu untuk hal-hal yang bersifat traumatis, ketika seseorang merasakan ya atau memiliki pengalaman yang traumatis, maka ekspresi-ekspresi juga akan muncul. Ya, pada saat diakses kembali untuk peristiwa tersebut, maka yang terlihat pada Ibu Putri ini tidak ada perubahan gestur ya, mulai dari awal sampai dengan selama persidangan ini ya. Artinya tidak melibatkan faktor-faktor emosi yang terlihat baik melalui mikroekspresi, melalui gestur dan bahkan melalui suaranya juga. Ya. Bukannya ada perubahan ketika menceritakan pelecehan itu? Ya. Ketika menceritakan mengenai pelecehan seksual ya, nah detail mengenai pelecehan seksual itu adalah kalau memori ya, kalau tipe memori itu adalah yang disebut dengan episodic memory ya, tetapi yang diceritakan justru bukan mengenai detail episodiknya, tapi dia justru malah keluar dari episodiknya dan mengatakan bahwa hal tersebut adalah merupakan trauma.
Dan ketika seseorang trauma itu tidak dalam kendali atau kontrol untuk mengatakan karena Anda tidak tahu bagaimana rasanya orang mengalami hal yang traumatik gitu ya. Jadi harusnya responnya adalah melalui bahasa nonverbal dan bukan melalui bahasa verbal seperti yang Putri sampaikan ya di persidangan. Apakah ini mengindikasikan dari Bu Monika lihat bahwa Putri ini ingin menggiring bahwa dia mengalami trauma itu tapi bahkan tidak menceritakan apa sebenarnya detail yang terjadi di sana? Betul. Beliau tidak bisa menceritakan secara detail, bahkan ketika detail diceritakan maka emosinya juga akan keluar. Tetapi yang ada adalah justru keluar daripada detail tersebut dan hanya bersifat disassociate untuk menjelaskan bahwa seseorang yang trauma ya akan mengalami yang seperti ini. Beliau bukan menjadi korban ya dari kondisi itu, tetapi justru malah pihak eksternal yang menilai kondisi tersebut. Begitu. Oke, saya ke Bu Christine. Bu Christine, cerita tentang pelecehan seksual ini selalu tanda kutip dijual oleh Putri dan juga Sambo. Gimana caranya hakim bisa membuktikan padahal hakim sendiri ini meragukan kesaksian dari pelecehan ini? Ya, begini. Ketika kita bicara pelecehan seksual, ya. Nah, pelecehan seksual itu merupakan salah satu perbuatan pidana. Ya, tentunya ketika kita bicara perbuatan pidana, untuk hakim itu yakin apakah ada perbuatan pidana, tentunya kita harus meyakinkan dengan alat bukti. Ya, tempus, lokusnya harus jelas, faktanya harus diungkap. Itulah kemudian kita mengumpulkan bukti-bukti. Nah, bukti apa yang disajikan? Ya, kalau itu pelecehan seksual, apalagi katanya perkosaan, ya tentu ya ada persetubuhan, ya ada air sperma yang keluar, ya. Nah, itu dan juga ada visum ya untuk itu. Nah, ini bagaimana pelaporannya selama ini? Karena kita tahu juga laporan yang dibuat oleh Ibu PC kan juga ditolak ya, gitu loh. Tapi kalau alasannya adalah kenapa tidak melakukan yang seperti tadi disebutkan itu, beberapa diantaranya karena malu, trauma, takut. Jadi kan ada tenggat waktu yang membuat hal itu tidak dilakukan oleh seorang korban. Ya, bagaimana kita bisa mendalilkan ada kasus perkosaan, ada tindak pidana perkosaan, kalau bukti kita tidak kita berikan? Itu nggak mungkin. Konstruksi hukum pidana menyatakan ada perbuatan yang melanggar hukum. Nah, perbuatan itu harus kita buktikan. Kalau tidak bisa kita buktikan, bagaimana kita bisa meyakinkan hakim? Jangan lupa, dalam hukum acara pidana, saya mulai masuk ke hukum acara pidana. Hukum acara pidana berarti kita bicara pembuktian di persidangan, ya. Banyak bukti yang kita munculkan. Gitu. Kalau ada bukti psikologi forensiknya dari si kuasa hukum ini? Bukti psikologi forensik itu kan salah satu alat bukti, ya. Sementara kita mengenal bukti yang keterangan saksi yang harus mendukung, gitu loh. Itu tidak bisa satu alat bukti dijadikan dasar untuk melaporkan atau memperkuat dalil bahwa terjadi peristiwa pidana, nggak bisa. Jadi bisa dibilang bahwa cerita jualannya untuk yang pelecehan seksual ini tidak bisa dibuktikan ya di persidangan. Makanya hakim mencari motif lainnya mungkin. Iya, dalam hal ini kan Ibu PC kan sebagai terdakwa ya dalam kasus pembunuhan berencana bersama dengan terdakwa yang lain. Nah, tentunya di sini ya kalau memang Ibu PC ingin mendalilkan ya atau mendalilkan bahwa dia menjadi korban, tentu dia harus membuktikan gitu loh. Tetapi yang harus kita garis bawahi di sini adalah kalaupun misalnya menjadi korban, ini kan kasus pembunuhan. Apakah dibenarkan Eigenrechting main hakim sendiri di sini? Itu kan juga nanti akan menjadi pertanyaan yang menarik lagi kan, gitu loh. Oke, Bu Monika, kalau misalnya hakim sedang mencari atau menggali motif lain, itu terlihat nggak sih pada saat bertanya misalnya, kayaknya sih Yosua ini punya peran yang begitu besar, kepala rumah tangga meskipun tidak diakui juga oleh Putri, tapi memegang peran-peran penting seperti pos untuk kas keuangan, bahkan untuk kas Bayangkari, laporan-laporan. Ya, jadi yang dilakukan oleh majelis hakim ya di ruang persidangan ini kata-kata yang digunakan ya bahkan sudah menjurus kepada cara untuk dengan pertanyaan yang frontal ya sehingga ketika ada pertanyaan yang frontal itu disampaikan maka biasanya ekspresi yang genuine itu akan keluar seperti itu. Makanya Anda berbohong gitu ya dengan melontarkan kalimat ini, maka
ketika merespon terhadap statement tersebut, ya, ini akan keluar nih ekspresi-ekspresi yang tidak diduga, ya, atau ekspresi yang disebut dengan detection apprehension, rasa takut kalau seseorang itu berbohong, maka ekspresi ini akan muncul seperti itu, ya. Nah, jadi saya melihat bahwa peran hakim di sini dengan strateginya itu bagus sekali, gitu ya. Dan bahkan ketika hal yang dikomplainkan oleh Sambo bahwa seharusnya pada saat lie detector itu tidak ditanyakan mengenai pelecehan seksual, gitu ya. Nah, ini adalah merupakan upaya dari penyidik karena memang kehandalan dari lie detector ini adalah terletak pada penyidik karena penyidik akan request kepada si operator dari lie detector ini. Tentang pertanyaan-pertanyaannya apa ya? Ya, nah makanya Sambo kan juga akhirnya malah komplain dengan kenapa harus ada pertanyaan titipan gitu ya, karena pengguna jasanya memang adalah penyidik, jadi sah-sah saja untuk memberikan yang disebut dengan catalytic question. Yang menarik dari hasil lie detector salah satunya adalah pada saat si jaksa nanya ke Bu Putri, tahu nggak hasil dari pertanyaan kamu berselingkuh tidak dengan Yosua? Kan dikatakan berbohong ya, artinya minus ya. Tapi pada saat di sidang Putri justru menjelaskan bahwa hubungannya sepertinya ini bukan hanya sekedar supir, karena kan tadi memegang pos-pos peranan penting. Ini mengindikasikan kalau Putri dan Yosua? Ya, jadi memegang pos-pos penting itu belum berarti juga ada relasi romantisme di situ, ya. Tetapi adalah hubungan antara orang kepercayaan ya dengan majikannya, seperti itu. Jadi memang harus diklarifikasi lagi dalam hal ini juga ketika mengatakan apakah Anda memiliki hubungan yang istimewa gitu ya dengan Yosua, maka kan bertanya lagi ya putrinya. Dalam hal ini ya sah-sah saja sih gitu. Tetapi adanya relasi hubungan yang sangat dekat sekali belum juga berarti bahwa itu merupakan satu romantisme. Bu Christine, kalau kasus pelecehan seksual ini kan sudah di SP3 ya sama polisi, tapi ceritanya ini kembali digaungkan pada saat di persidangan. Ada nggak sih cerita-cerita misalnya kasus-kasus lain sudah di SP3 tapi di sidang ternyata terbukti? Maksudnya kasus-kasus lain itu gimana? Selain di sini? Iya, begini. Perkara itu di SP3 kan tentu ada alasannya ya. Yang pertama itu tidak cukup bukti. Ya, atau kemudian ada perdamaian antara korban dengan pelaku. Atau yang ketiga misalnya perkara itu di SP3 karena si terdakwanya sudah atau si pelakunya sudah meninggal. Nah, itu SP3. Tapi kemudian kalau ceritanya dijual di pengadilan, bisakah itu? Ya, sekarang perkara yang di kepolisian sendiri sudah dihentikan. Ya. Nah, sekarang peristiwa itu kemudian dibuat seolah-olah itu ada dan dibawa ke pengadilan. Ya, kalau itu benar ada, inilah saya katakan tadi, tugas dari kuasa hukum dari Ibu PC adalah untuk membuktikan bahwa memang yang didalilkan itu ada, terlepas dari itu hal yang sensitif dan segala macam. Ya, karena begini ya, itu harus dibuktikan. Bagaimana kita bisa, hakim bisa mengadili perkara, bisa menerima dalil kalau kita tidak membuktikan. Anda sudah lama bergelut di bidang hukum, tapi adakah cerita yang hampir-hampir sama mungkin ya pada saat di luar SP3 tapi kemudian di pengadilan, tapi kasus lain Bu Christine itu kemudian ternyata bisa terbukti gitu, atau justru ini baru pertama kali nih ada seperti ini? Ya, untuk perkara ini ya baru ini gitu loh. Artinya adalah di sini ingin kembali menekankan bahwa kasus pelecehan seksual yang kira-kira menjadi yang diutamakan begini, yang dialami oleh Putri sehingga melakukan pembunuhan berencana ini gini. Ya, seakan-akan kan pembunuhan berencana itu dilatar belakangin oleh motif bahwa si korban ini melakukan pelecehan seksual. Ya, emosi dari pelaku kemudian memberikan perintah atau seperti apa sampai terjadi pembunuhan. Pidana itu kan bicara mens rea dan actus reus ya. Nah, mens rea itu adalah niat dari pelaku untuk melakukan. Kenapa? Motifnya apa? Actus reus adalah tindakan. Nah, ini harus ada bukti, harus ada benang merah yang jelas yang menghubungkan. Bu Monica, jadi kalau misalnya yang Anda lihat selama di persidangan kan ini untuk pertama kali ya Putri diberikan keleluasan untuk bersaksi banyak, bercerita banyak. Jadi kalau Anda melihatnya hanya dari ekspresi dan perkataan,
Betulkah ia dilecehkan atau korban pelecehan seksual? Ya, jadi sebelum kita mengamati ekspresinya juga, ya, sambil mengamati ekspresi itu ada teknik yang powerful sekali digunakan. Apakah kita akan melanjutkan analisa ini atau tidak? Antara lain teknik yang disebut dengan CBCA, ya. Ini adalah teknik untuk melihat konten dari percakapan tersebut, gitu ya. Yang pertama adalah masuk akal atau tidak, gitu ya. Nah, seperti publik mengatakan it's common bahwa ini tidak masuk akal, untuk publik aja nggak masuk akal, ya. Terus kemudian juga kita lihat dari detail-detail ketika beliau mengatakan ada pelecehan seksual, ya. Tetapi detailnya itu tidak cukup rich, justru malah detail yang harusnya diceritakan justru beliau malah skip atau mengatakan lupa, tidak tahu, trauma, gitu ya. Karena memang berbohong itu berat, gitu ya. Ini saya makanya tidak menyentuh ke substansi yang hal-hal tadi private atau yang kejadian sebenarnya pada saat itu yang dialami sebagai korban misalnya, gitu ya, Bu. Betul, dan tidak bisa menceritakan interaksi secara spontan, ya, siapa melakukan apa, tetapi apa yang disampaikan itu adalah merupakan seperti sesuatu yang sudah ada narasinya, begitu. Makanya pada dalam hasil poligraf itu yang paling minusnya tertinggi adalah Putri, makanya begitu? Ya, betul. Jadi kalau mikro ekspresi yang dibaca ini adalah perubahan secara mikro atau speed atau cepat, ya, maka poligraf ini adalah membaca ini karena ada catalytic question yang dijawab dan kemudian tidak ada antara lain dilihat bahwa ketika seseorang terpojok atau seseorang berbohong, ya, maka ada bahwa akhirnya lie detector mengatakan bahwa memiliki kecenderungan ya NDI itu. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk Bu Christine. Bu Christine, jadi hakim sampai saat ini masihkah sudah tahu motifnya kira-kira atau masih menggali lagi? Singkat, Bu Christine. Motif dari pembunuhan ya maksudnya ya? Ya, kalau motif dari pembunuhan tentu hakim harus menggali lagi ya. Hakim masih menggali lagi. Kenapa? Ya, karena motif itu penting, motif pelaku. Tetapi dalam hal ini apapun motifnya, ya pasti nanti kan ini akan didukung oleh bukti-bukti. Karena begini, hukum itu kan bicara logika ya. Melaksanakan hukum itu bicara logika, konstruksi berpikir yang tentunya harus selaras. Harus. Baik, kami sudah tangkap Bu Christine, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, dan Bu Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi. Kalau hakim masih mencari motif lain di balik pembunuhan berencana Yosua. Terima kasih, sehat selalu Ibu-Ibu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya dari hujan deras yang membuat jalan di kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan ini Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang Mix A6. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie hype abis kebab rendang Mix A6. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari Gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Baru mie oven. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven, inovasi Mayora. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru.
Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang di-mix di Indomie hype abis kebab rendang Mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie hype abis kebab rendang Mix asik. Hujan membuat jalan di kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan tergenang banjir. Akses jalan Villa Mutiara Jeruk Purut, Cilandak tergenang air hingga ketinggian 25 hingga 40 cm. Bergeser ke perumahan mewah Puri Mutiara Cilandak, Jakarta Selatan yang sudah tergenang banjir setinggi 1 meter Jumat sore. Jalan masuk ke dalam kompleks tidak bisa diakses para penghuni. Hujan disertai angin kencang juga membuat sebuah pohon tumbang menimpa truk yang melintas dan warung di Jati Asih, Kota Bekasi. Akibat pohon tumbang yang melintang membuat lalu lintas tidak bisa dilintasi kendaraan roda 4 yang berdampak pada kemacetan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerjunkan 166.000 personil polisi untuk mengamankan libur Natal dan Tahun Baru. Dalam rapat koordinasi bersama sejumlah menteri jelang Natal dan Tahun Baru di Mabes Polri, Kapolri bilang operasi lilin akan mulai tanggal 22 Desember hingga 3 Januari 2023. 166 personil polisi diterjunkan mengamankan sejumlah titik termasuk tempat ibadah. Secara menyeluruh kurang lebih 166.000 orang nanti yang akan diturunkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di kepolisian disebut dengan operasi lilin akan mulai berjalan kurang lebih 11 hari mulai kita laksanakan nanti gelar di tanggal 22 ataupun 23 sampai dengan tanggal. Menteri Agama Yakut Khalil memperbolehkan kapasitas tempat ibadah untuk perayaan Natal maksimal 100%. Meski demikian, Menteri Agama menyebut tempat ibadah dilarang mendirikan tenda di bagian luar di masa PPKM level 1. Tempat ibadah kita batasi maksimal 100%, artinya tidak boleh ada tempat ibadah yang melaksanakan ibadah Natal nanti membuat tenda-tenda di luar untuk peribadatan, karena peraturan di PPKM level 1 begitu. Tetap boleh 100%, tidak boleh lebih dari 100%. Seorang warga negara Indonesia jadi korban tewas dalam kecelakaan pesawat di kereta Yunani. Korban adalah pilot pesawat. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang di-mix di Indomie hype abis kebab rendang Mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie hype abis kebab rendang Mix asik. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu.
wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Sleo-le isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleo-le isi 4 makin seru. Emang Vanis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanis White. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Satu WNI jadi korban tewas dalam kecelakaan pesawat di kereta Yunani. Korban adalah pilot pesawat. Dikutip dari media Yunani, pesawat bermesin tunggal dengan 2 orang di dalamnya jatuh ke laut lepas pantai utara kereta Kamis pagi waktu setempat. Korban tewas adalah warga negara Indonesia usia 62 tahun. Sementara satu pria warga negara Afrika Selatan berusia 32 tahun selamat. Juru bicara Kemlu menyatakan KBRI Athena berkoordinasi dengan otoritas tempat dan keluarga korban. Kami sudah hadirkan seluruh informasi di Kompas Petang. Kami pamit dulu. Saya Audrey Chandra. Saya Tiva Solesa, tetap di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Long White Coffee by Lunch Booster. Kemeriahan Pesta Rakyat Simpedes telah tiba di kota ke-11 yaitu Denpasar. Antusiasme para warga sekitar membuat Pesta Rakyat Simpedes kali ini semakin seru. Selama 3 hari berturut-turut, Pantai Mertasari dipenuhi segudang kegiatan yang istimewa. Ada panggung hiburan, pojok eksis, panen hadiah, pasar UMKM, serta kelas UMKM dan workshop supaya UMKM bisa upgrade ilmu dengan pemateri yang expert di bidangnya. Untuk Pesta Rakyat Simpedes tahun 2022 ini adalah PD, memimpin perubahan. Kita ingin mengajak nasabah-nasabah BRI, khususnya nasabah Simpedes dan juga umumnya UMKM untuk PD memimpin perubahan, PD berbeda usaha, PD melakukan transaksi keuangan, dan juga PD melakukan transformasi. Denpasar menjadi saksi hadirnya 125 tenan UMKM pilihan dari berbagai bidang. Di sini Bank BRI juga ingin mengedukasi pengunjung dan pelaku UMKM untuk melakukan transaksi secara digital yang lebih praktis dan efisien dengan kris. Untuk berbelanja di sini bisa menggunakan aplikasi digital berupa QRIS. Jadi pembayarannya sangat praktis dan simpel. Dan di sini juga ada berbagai macam fasilitas yang diberikan, yaitu kelas UMKM dan adanya artis-artis yang menghibur acara ini. Pokoknya paket komplit di acara ini. Masyarakat Denpasar tidak hanya menikmati hiburan, namun juga bisa cek kesehatan hingga konsultasi dengan dokter secara gratis di booth peduli. Untuk yang aktif bergerak, ada juga Zumba yang dipandu langsung oleh Denada. Tepat di panggung utama, banyak artis dan band ternama seperti Mahalini, Slang, Leto,
kotak, dan masih banyak lagi yang siap nyanyi dan joget bareng pengunjung. Menurutku unik sih, jadi cuma Rp1 aja kita bisa nonton konser gitu kan. Belum lagi di sini tuh banyak banget tenan-tenan kuliner gitu kan, UMKM. Ada yang khas Bali juga gitu, jadi penasaran aja pengen datang ke sini gitu. Nah, yang ingin tampil beda ada booth peduli gaya. Hanya dengan Rp1, para barber yang handal siap merubah gaya rambut menjadi kekinian. Lanjut, ada menara keberuntungan. Di sini pengunjung yang beruntung bisa membawa pulang hadiah berupa tabungan hingga 1 unit motor. Masyarakat Denpasar punya segudang talenta yang oke banget, seperti menampilkan suara emasnya di karaoke challenge. Ada juga pawai budaya, kids fashion show, dan e-sport competition. Keseruan lain juga datang dari penampilan para komika, cooking class bareng Chef Aiko, serta akrobatik cooking dari Chef Muto. Pesta Rakyat yang Pedas ke-11 di Denpasar merupakan bentuk terima kasih kepada para nasabah setia Bank BRI dan dukungan penuh kepada UMKM untuk bisa naik kelas. Nantikan keseruan serta pengalaman baru hanya di Pesta Rakyat yang Pedas di kotamu. Halo, selamat petang saudara. Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman jadi saksi untuk terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua Irfan Widianto. Mantan Karopaminal Hendra Kurniawan menyebut Sambo memerintahkan untuk mengamankan CCTV kompleks Duren 3. Fakta-fakta apa saja yang terungkap dalam sidang tersebut? Sapa Indonesia Malam hari ini juga akan membahas rencana pemerintah memberikan subsidi mobil listrik dan motor listrik. Apakah langkah insentif ini tepat untuk mengegas jumlah pengguna kendaraan listrik? Kami akan bahas di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Cindy Sistiarani. Dan saya, Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama, saudara, pengacara terdakwa perintangan penyidikan Irfan Widianto berdebat dengan jaksa penuntut umum saat akan menunjukkan berkas hasil pemeriksaan etik saksi Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Propampori. Pengacara Irfan Widianto menilai hal itu tidak berkorelasi dengan pemeriksaan terdakwa. Keberatan disampaikan oleh pengacara Irfan Widianto kepada majelis hakim. Namun jaksa ingin menunjukkan hasil pemeriksaan etik Hendra Kurniawan. Jaksa penuntut umum bahkan menunjukkan jempol ke bawah karena debat ini. Hakim pun menengahi debat di antara keduanya. Ya, ada tambahan sedikit lagi yang mau memperlihatkan surat yang terlampir dalam berkas perkara yang mulia mengenai hasil pemeriksaan kode etik atas yang bersangkutan, saksi. Ini ada dalam berkas perkara, tentu saja relevan. Saksi Hendra Kurniawan. Ya. Baik. Baik, majelis. Mohon izin untuk dibacakan saja mungkin untuk poin-poin pentingnya. Mohon maaf yang mulia, apakah itu buktinya Pak pemeriksaan kode etik? Bukan, laporan hasil pemeriksaan, bukan putusan, kan belum putusan waktu itu. Hasil pemeriksaan kode etik atas yang bersangkutan. Baik. Setahu saya laporan kode etik itu sifatnya tidak ini Pak.
Saya ingin tanyakan ini yang mulia, apakah saudara saksi diberikan tembusan terhadap hasil pemeriksaan kode etik saudara? Tidak pernah diberikan. Tidak pernah diberikan, tapi saudara mengetahui hasilnya? Tidak pernah tahu. Tapi saudara melakukan upaya hukum? Ini yang mulia, ini masih ada upaya hukum. Makanya saya tanya dulu, jangan dipotong saya dulu, saudara penasihat hukum. Bukan begitu, kami keberatan, makanya kami instruksi. Anda silakan sampaikan kepada majelis hakim. Anda silakan sampaikan kepada majelis hakim. Santai aja. Ini kesempatan saya untuk bertanya. Perlu kami jelaskan yang mulia. Baik, ini sebenarnya terkait surat perintah tadi yang mulia, kami ingin mengkonfirmasi itu. Baik. Baik, terima kasih yang mulia. Mantan Karo Paminal Propam Polri Hendra Kurniawan menyebut usai bertemu dengan Kapolri, Ferdi Sambo memberikan arahan kepadanya dan Beni Ali. Sambo menyebut Kapolri sempat bertanya padanya apakah ikut menembak Yosua. Sambo juga meminta agar penanganan kasus dugaan pelecehan putri tidak dilanjutkan. Ketika di situ tidak lama, Pak FS keluar, akhirnya nanti kita sama-sama ke Biro Propos lagi. Ketika itu saya berdua langsung ke Biro Propos menunggu Pak FS. Setelah datang, Pak FS langsung mengumumkan dulu 3 saksi tersebut di bilik pemeriksaan terhadap semua saksi Baradae, Ricky Rizal, terus juga Kuat Ma'ruf. Di situ bicara, kemudian barulah beliau keluar memberikan arahan. Setahu saya arahannya ada 5 arahan itu. Yang pertama, beliau itu menjelaskan bahwa ini saya percuma punya pangkat dan jabatan, tapi kalau harkat, martabat, dan kehormatan saya ini hancur. Tidak bisa menjaga keluarga. Yang kedua, saya sudah dipanggil, saya sudah menghadap pimpinan Polri. Pertanyaannya cuma satu, kamu nembak nggak, Bu? Saya jawab, saya tidak, Jenderal. Kalau saya menembak, peluru saya ini kalibernya besar, bisa pecah. Kalau mau saya selesaikan, kenapa harus rumah? Terus saya minta kepada rekan-rekan supaya ini ditangani sesuai kejadian di TKP Duren 3, dan tolong untuk masalah di Magelang tidak usah ditindaklanjuti. Mantan Karo Paminal Propam Polri Hendra Kurniawan mengatakan Ferdi Sambo memerintahkan untuk memeriksa dan mengamankan CCTV Kompleks Duren 3. Saat itu Hendra Kurniawan mengaku pengamanan CCTV itu untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan di Polres Jakarta Selatan. Jam 7.30 tanggal 9 pagi kalau salah. Tanggal 9 pagi? Iya, tanggal 9 pukul 7.30 pagi. Tanggal 9 pukul 7.30 pagi. FS mengatakan apa kepada saudara? Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik dilaksanakan di Biro Penyidik saja ya. Karena ini menyangkut aib mbakmu. Mengenai pengamanan CCTV di kompleks. Dan jangan lupa cek dan amankan CCTV komplek. Komplek. Kepada saudara diperintahkan seperti itu. Iya. Pada saat itu pemahaman saya diamankan CCTV komplek tersebut untuk membantu proses penyidikan dari Jaksel saja. Pemahaman saya. Terkait keterangan Hendra Kurniawan, terdakwa Irfan Widianto mengatakan tidak berdaya melawan atau menolak perintah atasan. Irfan menyebut ada perintah lisan dan tertulis dari atasannya untuk mengamankan CCTV Kompleks Duren 3. Saya ingin menyampaikan bahwa terhadap keterangan saksi dari Pak Karo Paminal
bahwa saya tidak berdaya yang mulia melawan atau menolak perintah dari Kaden Apaminal yang setelah saya ketahui itu adalah perintah secara berjenjang dari Karopaminal maupun dari Kadifropam yang saat itu masih aktif. Mengingat perintah tersebut adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah hukum Paminal yang mulia. Ditambahkan juga oleh saya bahwa saya datang ke sana atas perintah langsung dari Kanit saya, di mana perintah ada perintah secara lisan maupun tertulis. Sedangkan perintah secara tertulis berarti menjadi kewenangan dari pimpinan saya, yaitu Kanit saya. Dengan kata lain, tanggung jawab saya kepada atau mendatangi TKP seharusnya berada di atas menjadi tanggung jawab pimpinan saya yang mulia. Terdakwa Hendra Kurniawan yang juga anak buah Sambo di Propam Polri menjadi saksi untuk terdakwa perintangan penyidikan Irfan Widianto. Dalam kesaksiannya, Hendra menyebut bingung karena sidang etik menyatakan dirinya kurang profesional saat menangani kasus pembunuhan Yosua. Dalam sidang tersebut diputuskan Hendra dipecat dari anggota polisi. Kenapa didemosi? Didemosi karena dimutasikan sebagai Patianma karena permasalahan kode etik. Permasalahan kode etik. Memang ada masalah di kode etik saudara? Di kode etik kami diperiksa terkait masalah pertanggungjawaban sebagai kepala biro, di mana dinilai kurang profesional. Kurang profesional dalam? Kurang profesional dan kami masih melakukan upaya banding. Banding. Maksudnya upaya kurang profesional itu tentang apa intinya? Inti pokoknya dalam mungkin pelaksanaan tugas saudara. Sedikit saya bisa jelaskan. Masalah kurang profesional juga saya tidak mengerti karena perlu dari yang Pak Jaksa tahu bahwa dari 17 saksi yang dihadirkan hanya 3 yang fisik, 1 daring, lainnya tidak hadir. Jadi itu yang menurut saya juga ada tidak profesional di dalam proses itu. Sehingga hanya itu saja yang bisa menentukan bahwa saya kurang profesional tadi. Oke, tentang masalah apa itu? Tadi kan 3 saksi, kok ada istilah saksi-saksi saudara katakan? Tidak profesional dalam pelaksanaan tugas terkait masalah proses penyelidikan. Proses penyelidikan. Penyelidikan apa itu? Penyelidikan terkait peristiwa tembak-menembak. Mantan Wakaden B Paminal Propam Polri Arif Rahman Arifin kembali hadir dalam persidangan menjadi saksi bagi terdakwa Irfan Widianto dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Arif mengungkap dirinya diperintah Sambo dan Hendra Kurniawan untuk menginterogasi Putri Chandrawati. Arif menyatakan saat interogasi justru Sambo yang kala itu mendampingi Putri yang lebih banyak bicara. Apa kamu berhasil menginterogasi? Saya waktu itu interogasi lebih banyak dengar omongannya Pak FS daripada Ibu karena Ibu lebih banyak menangis yang mulia. Oh, menangis. Siap. Jadi ketika interogasi FS juga ada mendampingi. Mendampingi yang mulia. Mendampingi. Interogasi terkait hal apa? Tidak bisa interogasi jadi yang mulia, hanya mendengarkan aja karena Ibu ya, itu. kamu tuh menginterogasinya itu untuk menanyakan tentang hal apa? Tentu ada topik interogasinya. Siap. Disampaikan oleh waktu itu hanya disampaikan kamu interogasi ini ada pelecehan terhadap Ibu. Oh, ada pelecehan. Siap. Karena peristiwa itu ya saat kamu dengarlah ini. Siap, yang mulia. Peristiwa penembakan itu karena ada pelecehan, begitu? Waktu itu ceritanya begitu yang mulia. Ya, dari siapa saudara dengar cerita itu? Dari Pak Ferdi Sambo. Sidang dengan saksi Putri Chandrawati digelar tertutup saat menjelaskan kronologi peristiwa dugaan pemerkosaan di rumah Magelang, Jawa Tengah. Kami akan menghadirkan kembali apa yang terjadi sesuai kesaksian Eliezer, Ricky Rizal hingga Kuat Ma'ruf dan Susi di persidangan sebelumnya. Ada uang karena kalian sudah menjaga ibu nanti. Kapan saudara menyerahkan uang kepada mereka bertiga? Saya tidak pernah menyerahkan uang kepada mereka.
dengan disaksikan saudara Kuat, terus ada terdakwa Richard, saudara Joshua mencoba mengangkat tubuhnya Putri Chandrawati. Itu malam. Itu malam, tanggal 4 sore, malam kan? Malam. Tapi tidak jadi. Kesaksian ART Susini dibenarkan oleh Eliezer yang saat itu diminta oleh Yosua untuk mengangkat Putri Chandrawati, namun batal dilakukan. Saat itu saudara ada di tengah? Saya di samping. Di samping? Di ruang samping. Memang posisinya bercanda atau bagaimana? Jadi dia keluar dari ruang tengah yang mulia, langsung ke arah saya, bilang mau... Oh saudara lagi di ruang? Di samping yang mulia. Oh di samping, oke. Baru dia bilang, Cat, sini Cat, bantu abang mau bopong ibu ke atas, ibu lagi sakit. Masuklah kita berdua kan, sampai dalam sudah ada Om Kuat sama Susi. Oh oke, sebelumnya nggak ada? Oh saudara nggak tahu? Saya tidak tahu yang mulia. Oke. Nah pada saat masuk, saya merapat dong ke arah ibu. Saya merapat ke arah ibu pas di dekat kaki. Abang Yos sudah maju ke depan, baru tanya, saya sempat nanya, sakit apa ibu, sakit apa? Itu kalau nggak salah Susi yang bilang, lemas om, nggak tahu. Baru saya mau coba mau ngangkat, ibu melambaikan tangan yang mulia. Jadi Berselang beberapa hari, tepat usai pesta ulang tahun Ferdi Sambo, dugaan pemerkosaan ini terjadi. Peristiwa ini awal mulanya dicurigai oleh Kuat Ma'ruf. Susi kembali bercerita saat dia diminta naik ke lantai 2 melihat Putri Chandrawati. Setelah saya merokok setera, saya pas buang buntung, saya berdiri, saya mau muter balik mau masuk, saya melihat almarhum Joshua. Posisinya di tangga. Tangga mana? Tangga atas. Maksudnya tangga arah dari kamar atas. Kelihatan dari kaca. Cuma posisinya kayak seolah-olah ngintip-ngintip gitu, jadi saya kagetin waktu itu. Saya gedor kacanya, weh. Saya kagetin malah takut, malah lari. Setelah itu Om Riki pergi sama Om Richard, terus di rumah Om Kuat nyuruh saya untuk melihat ke atas dalam keadaan ibu. Untuk melihat keadaan saudara Putri Chandrawati. Siap. Terus saudara melihat Putri Chandrawati sedang tergeletak di depan kamar mandi. Siap. Terus saudara sempat dengar bahwa saudara Kuat melarang Joshua. Apa yang disampaikan saudara Kuat? Om Kuat berkata, oh Yos jangan naik satu langkah gitu. Terus ancamannya bagaimana? Atau kubunuh kamu? Kalau itu saya tidak dengar. Usai dibawa ke dalam kamar, Putri Chandrawati selanjutnya meminta Eliezer untuk pulang. Terus saya minta tolong Om Kuat untuk mengangkat ibu untuk membawa ke dalam kamar. Terus siapa yang menghubungi saudara Riki? Ibu minta tolong. Coba saudara cerita dari situ. Setelah didudukkan saudara habis Putri. Itu saya masuk ke dalam kamar ibu, terus beres-beres kasur yang berantakan, terus saya nidurin ibu sama Om Kuat, minta tolong Om Kuat. Terus lama-lama ibu nanyain HP mana At gitu kan. Terus Om Kuat nyariin HP-nya ibu, terus ibu nyuruh nelpon Om Riki atau Richard. Terus ibu yang buka kodenya Om Kuat, tapi ibu yang ngomong kodenya sandinya gitu. Eliezer yang saat itu masih berada di luar rumah bersama Ricky Rizal langsung pulang. Telepon masuk, saya bilang, bang, ibu telepon saya nih bang. Saya angkat, saya perintah ibu, saya bilang, saya perintah ibu. Ibu itu pada saat itu lagi nangis yang mulia. Kamu di mana dek? Kamu di mana? Balik sekarang dek, balik sekarang. Mana Ricky dia? Saya belum sempat menjawab, dia bilang balik sekarang dek, balik sekarang, tolong ibu dek. Habis itu dia langsung matiin, dia langsung matiin. Saya bilang bang ibu nangis bang telepon saya. Langsung berdua lari itu, lari ke mobil yang mulia. Lari kebetulan saya yang bawa mobil. Ya agak kencang juga saya bawa mobil karena panik juga kan pada saat itu ini ada kejadian apa kan. Sampai di kediaman parkir mobil, rumah sepi yang mulia. Rumah sepi. Masuklah kami berdua, Bang Riki di depan, saya di belakang.
turun menghadap belakang. Di dalam rumah pribadi Verdi Sambo di Magelang ini, tak ada satupun ART atau ajudan yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Putri Chandrawati. Namun Riki Rizal sempat melihat Susi menangis di ruang tamu. Saya naik ke lantai 2, terus saya lihat Susi nangis. Duduk di depan itu nangis loh. Terus ketemu Om Kuat di sebelahnya tapi berdiri. Terus Om Kuat kayak apa ya, kayak bahasanya gemerungsung lah yang mulia. Terus saya tanya, ada apa? Peraturan Kapolri, ya perintah tidak boleh melanggar norma-norma yang tadi, hukum, agama, dan kesusilaan. Apalagi tadi yang diberi perintahnya juga jenderal, misalnya Hendra Kurniawan. Tadi mengatakan bahwa Sambo sudah memberi 5 perintah, tapi mereka seakan tidak tahu atau tidak mau untuk menolak perintah Sambo, begitu Pak Gayus? Ya, itu betul kalau perintah yang bertentangan dengan norma-norma tadi menolak ya. Itu yang tepat. Tidak harus perintah atasan itu dilakukan karena sudah ada petunjuk, sudah ada peraturan Kapolri. Ya, itu harus dilaksanakan dan dengan baik sehingga seorang perwira tinggi kan tahu bahwa alat ini kalau udah dirusak atau dipindahkan atau itu tentu ada sebabnya. Sebab apa? Itu harus dipahami betul karena ini alat yang bisa digunakan untuk penyelidikan pada perkara pidana dan memang ditempatkan untuk itu. Ya. Semua CCTV itu ditempatkan untuk itu, gunanya untuk mendeteksi suasana keamanan di tempat itu, sehingga tidak boleh dengan mudah saja digeser, dipindahkan, atau dirusak.